Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Miss Fafa si pembaca berita. Terima kasih yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan share. Infeksi virus Nipah menyebabkan 2 pasien meninggal dunia di Kerala, India seperti disampaikan pemerintah setempat pada Rabu pekan lalu. Virus ini termasuk langka, namun menyebabkan infeksi serius. Sebagai kebijakan menghadapi infeksi virus Nipah, sejumlah sekolah dan perkantoran di Kerala pun ditutup. Tak hanya itu, ratusan warga ikut dites. Langkah ini dilakukan guna mengetahui penyebaran penyakit tersebut. Dari 700 orang yang menjalani tes, 153 diantaranya merupakan pekerja kesehatan. Mengutip laman Hindustan Times, kali ini merupakan outbreak keempat virus Nipah di Kerala sejak tahun 2018. Dari orang yang dites, total ada 6 kasus yang telah dilaporkan per tahun ini, sehingga membuat pemerintah bersiaga seperti ketika pandemi COVID-19. Dengan 2 pasien meninggal, maka kasus aktif infeksi virus Nipah turun menjadi 4. Pemerintah setempat mengambil sampel termasuk dari 61 kontak berisiko tinggi, di dalamnya ada perawat. Namun hasil tes menunjukkan para kontak berisiko tinggi itu negatif. Terlepas dari tindakan pembatasan ketat, pemerintah pun fokus pada pengobatan. Pemerintah India telah menghubungi Australia untuk mendapatkan antibodi monoklonal guna pengobatan infeksi virus tersebut. Apa itu virus Nipah? Virus Nipah adalah virus yang ditularkan dari hewan ke manusia zoonosis. Virus Nipah termasuk ke dalam genus Henipavirus dan famili Paramyxoviridae. Penyakit ini dapat ditularkan dari hewan, baik hewan liar atau domestik. Kelelawar buah yang termasuk famili Theropodida merupakan host alamiahnya, seperti mengutip lembar keterangan Kementerian Kesehatan Indonesia. Sebenarnya, infeksi virus Nipah bukan penyakit baru. Infeksi virus ini pertama kali diidentifikasi berdasarkan laporan wabah yang terjadi pada peternak babi di sebuah desa di Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998 sampai 1999. Efeknya berdampak hingga Singapura. Dari wabah tersebut, dilaporkan 276 kasus konfirmasi dengan 106 kematian. Sementara itu, outbreak Nipah pertama terjadi di Kerala pada tahun 2018. Sebelum tahun 2018, ada 2 wabah Nipah di India, namun keduanya terjadi di Benggala Barat. Setelah tahun 2018, semua wabah Nipah dilaporkan hanya terjadi di Kerala. 1 kasus dilaporkan di Ernakulam pada tahun 2019. Pada tahun 2021, terjadi kematian akibat Nipah di Kozhikode. Meski demikian, belum diketahui bagaimana orang pertama terinfeksi Nipah. Infeksi pertama menyebar dari alam, tetapi tidak diketahui apakah itu berasal dari kelelawar atau hewan lain atau dari buah-buahan. Dia memperkirakan, hingga saat ini sudah ada ratusan kasus infeksi virus Nipah di dunia. Negara-negara yang sempat melaporkan kasus tersebut adalah Malaysia, Singapura, India, dan Bangladesh. Bagaimana gejala virus Nipah? Seseorang yang terinfeksi virus Nipah akan mengalami gejala yang berbeda-beda. Ada yang tanpa gejala asimptomatis, tapi ada juga yang alami infeksi saluran napas akut (ESP) hingga ensefalitis fatal. Seseorang yang terinfeksi awalnya akan mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, mialgia nyeri otot, muntah, dan nyeri tenggorokan. Gejala ini dapat diikuti dengan pusing, mudah mengantuk, penurunan kesadaran, dan tanda-tanda neurologis lain yang menunjukkan ensefalitis akut. Beberapa orang pun dapat mengalami pneumonia atopik dan gangguan saluran pernapasan berat. Pada kasus yang berat, ensefalitis dan kejang akan muncul dan dapat berlanjut menjadi koma dalam 24-48 jam hingga kematian. Adapun waktu timbul gejala, masa inkubasi umumnya 4-14 hari setelah terpapar virus Nipah, akan tetapi terdapat laporan masa inkubasi hingga 45 hari. Ahli epidemiologi Diki Budiman mengatakan virus Nipah sangat patogenik atau sangat mungkin menyebabkan penyakit dan berpotensi menimbulkan wabah baik endemi maupun pandemi. Potensi kematian akibat infeksi virus Nipah juga dinilai tinggi, yakni 75%. Mengenai potensi penyebaran virus Nipah di Indonesia, Diki menyinggung soal kemampuan deteksi yang masih rendah di tanah air. Jika berbicara di lingkup Asia Tenggara, Diki melihat potensi penularan virus Nipah cukup besar. Mengingat potensi tersebut, Diki mengingatkan bahwa Indonesia perlu memperkuat deteksi. Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Kemenkes pun meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara terkait kasus infeksi virus Nipah yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia di Kerala, India. Fasilitas kesehatan, termasuk kantor kesehatan pelabuhan,
pun sudah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap orang dengan gejala-gejala potensi virus Nipah. Selain itu memastikan rujukan antar fasilitas kesehatan berjalan lancar. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengingatkan masyarakat untuk tidak makan daging mentah. Pastikan daging yang dikonsumsi dimasak hingga matang. Pastikan juga mengonsumsi buah yang tidak terdapat gigitan hewan, sebab virus Nipah bisa menular dari cairan tubuh hewan terinfeksi seperti air liur. Setelah kelelawar dan babi menularkan virus Nipah ke manusia, maka yang dikhawatirkan selanjutnya adalah penularan dari manusia ke manusia. Ini seperti sifat penyakit zoonosis pada umumnya. Tidak semua penyakit jadi pandemi. Berbagai penyakit yang muncul, tidak semuanya menjadi pandemi. Begitu pula dengan Nipah, perlu ada pemantauan dan pengendalian agar tidak berujung jadi pandemi. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan saya Miss Fafa. Sampai jumpa lagi di berita heboh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.